Pertanyaannya adalah, yang penting itu jari saya Ramdan Al-Budi, yang penting kowe iku muni ana sebabe. Lho ngono ya, yang penting kowe iku muni ana. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya iki, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, gak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam, yaitu Allah. Tapi soalnya sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora sida Allah, sing Allah sing iku wae. Tapi ana pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah, sing Allah sing sedurunge iku. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh muhal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Yaiku jenenge Allah lebih dikenali bisuluk apa? Bisuluk dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu sing wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Iku jenenge bisuluk. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa muhalid daur mek tasalsul. So kita harus mikir daur tasalsul malah bulat meneh. Paham ya? Jadi det itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget dit. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernafas, iso ngamuruhin, iso ngenyek, iso macam-macam. Mau ngenyek rogen barokah ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyek kuwi. Tapi kan stokku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Dadi tak kena. Jane ora ngritik wong dosa. Ngurangi ganjaran. Tapi kan cek cukup lah. Nah itu menurut saya cukup. Karena misalnya ganjaran mulang itu kan 100 ya. Ganjaran ngenyek loro. Apa dosane ngenyek loro cek 90. Waduh. Cek susuk. Jadi agak aku mau ana totalane lah. Ngono. Karena aku mulang rugen ganjaran 100, ngenyek Mustafa paling siji lah, gak mandi loro. Berarti cek wis 90. Sama. Tapi nek ngenyek Mustafa langsung dosa tok, kan kowe ora mulang dene. Jadi kok jero aku ora oleh gitu. Ayo rungokno ya. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Tauhid. Setan itu kepinginnya wong itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tabiiyah. Tabiiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ada paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, katanya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah orang memang ini serius ya ngaji. Ya. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifatul. Caranya adalah bin nadzari sahih, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Ya Bapak. Terus tak tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh senang yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya.
Lah sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh khalik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Dan itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih kalau maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah, Islam yang mengatakan itu. Coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhannas wa'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jo langsung Allah, mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam merekonstruksi bangunan tahu. Makanya di Quran tuh sering nyebutnya itu sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nganti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa itu sebetulnya nggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim malaikat muka nakir tanya gini, ma taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ngidang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat. Fa'amal mu'min awil mungkin. Orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk.
Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar-nakir meng-ACC karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi, nak Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi, nak Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah, ono sahabat gak sholat jamaah. Itu jari Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri. Aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah. Tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo. Kok sholat sunat? Iku ainama tawajjah dwi rohilatu. Kadang madem ngetan, madem ngulon. Sementing iso. So. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit. Saking muji ini sundul langit, wajulat kurrotu aini fi sholat. Aku ayam nak wes sholat. Sifat ini sifat raja, apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah. Gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo. Kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak Nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong, teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang Nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijakno nyawane wajib ora iso ngadeg luguh, ora iso luguh, laya-laya ora iso mengkas-mengkis lah salat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan gak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin wong di pikiran ngono kok gak Nabi ku gak. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Ya mesti relatif. Misalnya manuk doro, ya rumah nggih, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidu atau manuk apa elang. Mergo elang iso mangan jerkuku. Iya jare jerkuku elang itu ganas. Tapi jare ular. Jare ular tetap jerkuku apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas ngene korban. Yo ta ora? Lho lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara dipangan sak. Yo santung-untung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya iku. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi, dadi seksine Nabi ku bahkan orientasi salat iku bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Kena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi terus ditakoki kenangane wek Nabi ku ya salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng Nabi ku ya repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono ku ya tetep tinggal salat. Bojomu duwe kenangan kok kowe ngono ta ora. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah. Aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nek sambut terusno sebabe apa kowe roh. Elek judes elek melarat sebuah ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat sunyi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fago masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingkat. Terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di balik yang dipakai tidur. Orang saya ini gaya-gaya nanggon sholat atau berarti gue sholat lagi. Nabi itu masyhur sholatnya nanggon kasur sing dituturu, ngono kasure ora pokoke nggon apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak sugih ono ruang salat nganti ono sawange ya Allah.
Enggak tok tapi ora tau. Jadi, lah untungnya mudin-mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa? Apa marbuka terus? Mana buka? Dinu kan? Bangun dinu kan? Tes-tesane mudin piro? Kowe semudin. Piro? Marbuka terus Waman nabiuka Dinuka Prabuka usul terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditakokno Ibrahim bapakmu dora kanggo cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim sing anak kiai tenang wae sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh sampeyan Gus kabeh pokoke sampeyan kan jamaah buka kan Ibrahim malaikat itu lugu ora wah bodoh ni ora anak Parmen ngono aneh-aneh